Tunjukkan mental petarung. Ivar Jenner langsung bicara berani gini jelang lawan Yordania di laga penentuan lolos 8 besar Piala Asia. Gelandang FC Utrecht Ivar Jenner berbicara mengenai kesiapan timnas U23 Indonesia dalam menghadapi Yordania. Diakui Ivar Jenner, persiapan timnas U23 yang menatap duel kontra Yordania berjalan lancar. Maka dari itu Ivar Jenner mengisyaratkan bahwa timnas U23 Indonesia mengincar kemenangan atas Yordania. Dengan begitu peluang timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia akan terbuka lebar. Kini di puncak klasemen grup A ditempati oleh Qatar dengan torehan 6 poin. Ditempel skuad Garuda Muda yang mengumpulkan 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga dihuni Yordania 1 poin dan Australia menduduki urutan keempat 1 poin. Jadi ya, saya berlatih hari ini dengan beberapa pemain cadangan. Jadi ya, bagi saya itu bagus untuk berlatih lagi. Dan ya, untuk besok persiapan sudah bagus. Ya, kami sudah siap. Ya, beberapa teman-teman yang bermain semalam melawan Australia 90 menit, mereka tinggal di dalam untuk recovery, ujar Ivar. Saya pikir di kolam berenang. Soal pertandingan besok, kami akan habiskan segalanya demi perjalanan timnas ke babak selanjutnya. Mungkin laga akan berjalan sulit, tapi kami optimis bisa, kata Ivar Jenner. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait hasil pertemuan dengan Emil Audero. Lantas, apakah Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Kepada awak media, Erick Thohir mengatakan bahwa pertemuannya dengan Emil Audero itu hanya sebatas silaturahmi. Sejak awal, Erick Thohir tidak ada pemaksaan kepada Emil Audero untuk mau membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil Audero merupakan pemain berposisi kiper yang mempunyai darah Indonesia dan Italia. Pertemuan Erick Thohir dengan Emil Audero karena saat itu Menteri BUMN tersebut sedang melakukan kunjungan ke Italia. Sebenarnya tidak hanya Emil Audero yang ditemui oleh Erick Thohir. Pria asal Jakarta itu juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Saya berbicara kepada Emil Audero bahwa kami PSSI tetap terbuka kalau mau membela timnas Indonesia, tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir. Erick Thohir memang tidak pernah memaksa pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemain-pemain keturunan saat ini seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, DLL memang bersedia mau membela timnas Indonesia. Kami memang tidak memaksa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Seperti Justin Hubner dan Nathan Chuaon yang langsung bermain ketika datang ke timnas U-Strip 23 Indonesia. Mereka ingin membela Indonesia meskipun punya resiko cedera, tapi mereka mau membela merah putih. Itu yang kami harapkan, kata Erick Thohir. Dibantai 5-0, nasib timnas Thailand di ujung tanduk. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Thailand U23 kalah 0-5 dari Arab Saudi U23. Gol-gol Arab Saudi dalam laga ini dilesakan Yahya pada menit keempat, Al-Ghamdi serta hat-trick dari Abdullah Hadi Radif. Berkat kemenangan ini, Arab Saudi U23 dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Arab Saudi U23 tercatat memenangkan 2 laga awal grup B. Sebelumnya di matchday pertama, wakil Asia Barat ini menggilas Tajikistan dengan skor 4-2. Di babak perempat final, Arab Saudi U23 yang hampir pasti menyegel status juara grup C akan menantang runner-up grup D. Jika melihat kekuatan lawan saat ini, runner-up grup D kemungkinan ditempati timnas Vietnam U23. Kekalahan telak 0-5 dari Arab Saudi U23 membuat posisi mereka tertekan. Setelah melalui 2 pertandingan, Thailand duduk di posisi 2 dengan 3 angka. Selintas posisi ini masih aman bagi mereka untuk lolos ke perempat final Piala Asia.
Namun timnas Thailand U23 bisa turun ke posisi 3 jika Tajikistan U23 menang atas Irak U23 dalam laga yang digelar sesaat lagi. Tajikistan U23 pun bisa menggeser Thailand U23 sekalipun imbang atas Irak U23. Hal itu asalkan di laga pamungkas grup C, Tajikistan U23 menang atas Thailand U23. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Towel turut memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia U23 berhasil menghempaskan Australia di Piala Asia. Komentar tersebut diberikannya saat menghadiri acara talk show di salah satu televisi swasta, di mana ia membuka tanggapannya dengan menyebut kemenangan ini sudah ia prediksi. Semalam saya bilang prediksinya 1-0 walaupun memang situasinya gak mutlak, buka Bung Towel dalam acara tersebut. Kenapa bisa menang? Karena pertimbangannya ini tim Indonesia 23 pernah main di senior semua, lanjutnya. Bung Towel pun mengaku happy atau bahagia setelah melihat timnas Indonesia U23 meraih kemenangan perdana dalam debutnya di Piala Asia. Rasa bahagia Bung Towel bukan semata-mata karena kemenangan saja, melainkan juga karena fakta atau kebenaran yang dianutnya terungkap. Bung Towel menyebut bahwa kemenangan Indonesia U23 atas Australia tak lepas dari kontribusi pemain lokal yang kerap diremehkan oleh netizen pendukung timnas Indonesia. Kenapa happy? Karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Kebenarannya 7 dari yang main starter main di Liga 1. Kata Bung Towel. Belakangan di era Shin Tae-yong ini muncul sentimen local pride yang dipelesetin jadi local pride. Muncul sentimen itu semalam dari starting, 7 pemain diantaranya main di Liga 1. Shin Tae-yong kan bilang pemain kita lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Tidak terbukti lanjutnya. Bagi Bung Towel, sentimen local pride yang gencar di era Shin Tae-yong itu tidak baik untuk sepak bola Indonesia. Dari 23 pemain yang dipanggil, hanya ada 6 pemain saja yang berkarier di luar negeri atau abroad, sedangkan 17 pemain sisanya bermain di Liga 1.